Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadirin sekalian, para asatid, orang tua yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Ma'ruf, Ustadz Umar, Ustadz Ahmad Sanusi, Ustadz Nur Effendi, Jabbar Razi, Haji Yahya, Ustadz Min Bashari, dan para orang tua yang lain. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Sedikit masih di dalam hal-hal yang berkenaan dengan kematian. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, warada, tertera di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man mata yawmal jum'ati aw lailataha amina min adzabil qabri wa fitnatihi. Amina min adzabil qabri wa fitnatihi. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal di hari Jumat meninggal di hari Jumat, au lailataha, atau malam Jumat, ya, meninggal hari Jumat atau di malam Jumat, itu amina min adzabil qabri wa fitnatih, maka dia akan aman, selamat daripada azab kubur dan juga fitnah kubur. Aman dari azab kubur dan juga fitnah kubur. Bayangin, azab kubur apaan? Azab kubur banyak. Ya, azab kubur banyak, macam-macam itu azab kubur. Fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan dari munkar dan jadi pertanyaannya bebas, ya. Pertanyaannya bebas. Dari dari munkar dan nakir enggak ditanya. Azab kuburnya juga enggak kena. Nah, itu orang yang meninggal di hari Jumat ataupun malam Jumat. Cuma orang masing-masing ada yang nanya batasannya sampai mana, ya. Ada yang bagaimana kalau udah malam Sabtu, aduh itu aja udah malam Sabtu, gimana sih? Namanya aja udah lain. Enggak, katanya ada yang ngomong sampai Sabtu pagi. Saya belum dapetin tuh, ya. Itu katanya, jadi kalau Sabtu pagi, meninggal Sabtu pagi itu juga sama, dapat katanya janji daripada hadis ini. Saya nggak tahu deh tuh, masalahnya Sabtu pagi, namanya aja udah Sabtu. Adapun hadisul ikhtisas, hadis yang mengkhususkan
bahwasanya mayit itu masih hadir, masih ada mulai dari malam Jumat, ya, hari Jumat dan sampai Sabtu pagi. Itu hadis tentang apa? Bahwa ahli kuburnya itu masih di situ, nggak kemana-mana dia. Jadi dia masih ada. Itu kalau ahli kuburnya yang boleh pergi-pergi. Jadi dia nggak kena azab nih, dia boleh pergi kemana dia mau, ya. Karena yang di kuburan juga sama, yatazawarun, saling mengunjungi, kumpul-kumpul gitu, ya. Makanya sering-sering di dunia ini kumpul-kumpul sama orang-orang baik. Ntar di makam, di kuburan juga sama, kumpul-kumpul sama orang baik. Nah kalau jarang ngumpul-ngumpul bagaimana? Tiap hari main gaplek aja, main gaplek, mencekik. Tiap hari nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah ke musala, nggak pernah ke majelis, nggak pernah ikut maulid, ya. Lah repot ntar mau ngumpul sama siapa, ya. Karena ntar nggak ketemu, kalau yang jelek sama yang jelek nggak ketemu. Jadi ada orang nih udah meninggal duluan, terus ada yang meninggal belakangan. Tuh yang meninggal belakangan terus ketemu sama saudaranya, ya, sama teman-temannya ketemu. Ntar dia nanya nih, ditanya, itu si Fulan bin Fulan gimana kabarnya? Lah udah meninggal. Lu udah meninggal? Iya. Lah kok nggak ada di mari? Gitu, ya. Jadi nggak ketemu tuh sama Allah tuh, dikemanain itu, ya. Jadi masing-masing ada apanya? Ada tempatnya. Nah cuma ini masalahnya, orang meninggal di hari Jumat ini nggak bisa mesen, ya. Ada yang roman-romannya kira-kira nih udah sekarat dari malam Jumat. Nah ini Jumat katanya mati ini, matinya Minggu, ya. Jadi kagak bisa mesen dia mah. Ada nggak yang bisa amalan yang bisa dibaca? Wa warada aydan anna man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautih mi'ata marrah lam yuftan fi qabrihi wa amina min daghtatil qabri wa jawaza as-sirata ala akaffil malaikah. Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Mu'jamul Awsat meriwayatkan hadis ini, bahwasanya barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mi'ata marrah, 100 kali, fi maradi mautih, pada saat penyakit yang membawa dia kepada kematian, ya. Penyakit yang membawa dia kepada kematian. Jadi dia lagi sakit nih. Nah terus lagi sakit meninggal. Nah lagi sakit itu dia baca Al-Ikhlas 100 kali, lam yuftan fi qabri, di alam kuburnya nggak bakal diapain, nggak ditanya tuh, ya. Di kuburnya nggak ditanya sama malaikat. Wa amina min daghtatil qabri, dan bebas dari gencatan kuburan, himpitan kubur, ya. Ntar tuh orang-orang yang baik begitu dia dimasukin ke liang lahat itu sama kuburan digencet, ya, sama kuburan digencet. Kalau orang baik itu kuburan kayak emak meluk anak. Emak meluk anak, enak gak tuh kalau emak meluk anak? Enak. Tapi kalau orang yang brengsek nih, habis dah, digiles, dah digencet,
enak emang digencet. Ini ada mobil mau mobil, kita di tengah digencet, bagaimana? Lagi epeng, ngejret, ya. Wajawaza sirata ala akafil malaika, dan dia nih yang baca surah Al-Ikhlas 100 kali pada saat dia sakit yang membawanya kepada kematian, dia akan melewati siratal mustaqim di telapaknya malaikat. Jadi ngelewatin siratal mustaqim sama malaikat diapain? Dibantuin, set, nyampe. Gitu ya. Orang yang baca surah Al-Ikhlas 100 kali pada saat apa? Pada saat sakit yang membawanya kepada kematian. Wa warada aidan, dan tertera juga di dalam kitab Kanzul Ummal, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah, 40 kali, fi maradih famata fi, pada saat sakitnya dia kemudian dia meninggal, u'tiya ajru syahid, diberikan pahala orang yang mati syahid. Wa in bari'a maghfuran lah, jika dia sudah bebas maka dia bebas dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tetap manfaat. Orang yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Itu hal-hal yang apa namanya dianjurkan ya untuk dibaca. Di antaranya juga waman suratul mulk iqtara kulla lailatin, ya. Dan juga orang yang baca surah Al-Mulk tiap malam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, ya. Baca terus tiap malam. Itu apa tiap malam? Gimana kalau misalnya satu malam bolos, kelepas? Kalau kagak sengaja enggak apa-apa, ya. Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Maksudnya itu hampir tiap malam. Gitu ya. Sampai di sini. Ini lagi ada yang ada yang mau ditanyain? Hari Jumat atau malam Jumat, orangnya nih rada-rada brengsek dah kalau kata kita. Nah itu yang kita kagak tahu, ya. Itu yang kita kagak tahu. Maksudnya itu kita nggak tahu apa dia udah taubat sama Allah apa enggak. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu aja tuh orang udah taubat. Pernah nggak bawa bapak misalnya nih sebelum tidur ngelihat HP, terus ada postingan, ya, ngelihat HP ada postingan nyuruh taubat, akhirnya nangis, ya, lagi mau tidur nih, akhirnya nangis, udah nangis dia istighfar, astagfirullah, ya Allah maafin saya, ya Allah ampunin saya. Nah itu kita kagak tahu tuh.
Makanya itu apa ya, maka dari itu kita disuruh jangan ngurusin orang lain gitu, urusin diri sendiri. Kita kagak tahu tuh orang, ya itu orang baik, ya Masya Allah, mungkin terlihat kurang bagus di mata umum, ya. Ada kasus begini, ini ada kasus begini, suaminya nih ada laki-laki, dia punya istri, akhirnya dia kerja. Begitu sampai bandara kata bosnya nggak jadi, minggu depan berangkatnya. Oke, pulang dia. Begitu dia pulang, dia ketok pintu, dibukain sama bininya. Bininya kaget lah, bang bukannya pergi? Iya udah nyampe bandara, cuman kata bos minggu depan baru pergi, nggak sekarang katanya. Oh ya udah nyelonong aja itu dia lakinya. Begitu buka lemari baju, ada laki-laki lain. Wow, begitu. Wah, ada laki-laki lain. Dia bengong, marah tuh sama bininya, bengong aja. Begitu dia bengong aja, mau ditampar nih, istrinya mau ditampar, nggak jadi, ditahan tuh marahnya sama dia. Begitu ditahan marahnya sama dia, bininya keluar, pergi. Begitu bininya pergi, balik lagi bininya sama empuan-empuan lain, sama ibu-ibu. Nih bininya di sininya berdarah, garet-garet. Emang apa? Katanya dipukulin, katanya melakinya. Boelah, itu laki bagaimana kira-kira? Udah itu istrinya tadi dipakai sama orang, terus dia dituduh apa? Dituduh lagi nih KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Wah, laki-lakinya stres. Menurut orang yang salah siapa? Lakinya. Padahal yang salah siapa? Istrinya. Tuh maksudnya, jangan gampang nyalahin orang tuh begitu. Kita kalau gampang nyalahin orang, jangan-jangan yang kita salahin itu dia yang benar. Kita nggak tahu. Atau kita misalnya dapat kebenaran dari satu orang, pihak yang ini ngomong begini-begini, pihak yang ini belum tentu, gitu ya. Bisa jadi pihak yang benar nggak banyak ngomong, pihak yang salah ngomong mulu ngomong, akhirnya yang benar kelihatan salah, gitu ya. Siapa tahu gitu loh, orang yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, siapa tahu dia taubat sama Allah Subhanahu wa taala, dia udah munajat sama Allah, disayang sama Allah, diterima taubatnya, mati hari Jumat. Gitu ya. Ada lagi? Nah ini berikutnya pas banget ini yang kita bahas, puasa. Ya, puasa itu kalau kita bahas nih biar tabarukan, biar makin mantap. وقدمه نفع الله به على الزكاة مع كونها مقرونة بالصلاة في غير ما آية وخبر خلافا لمعانيه الجمهور بل كل المصنفين لأشياء منها
annahu furida qablaha bi syahr fi thani sanatin min al-hijrah. Nah, ini beliau ini belum bahas zakat, ya, belum bahas zakat. Yang dibahas apanya? Puasanya. Biasanya puasa itu dibahas habis zakat, ya. Kenapa dibahasnya habis zakat? Karena zakat itu sama sholat begentet, ya, branding, ya. Apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam ayat lain, aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi salat zakat. Tapi beliau enggak, udah kelar nih urusan salat, yang dibahas puasa. Zakat ntar belakangan. Kenapa? Di antaranya nih uraian dari Syekh Abdullah bin Saudan, annahu furida qablaha bi syahr. Sebelum diwajibkan zakat, diwajibkan puasa duluan. Wajibnya puasa lebih awal 1 bulan sebelum diwajibin zakat. Jadi zakat malah belakangan, ya, zakat malah belakangan. Duluan apa? Duluan puasa. Itu yang pertama, di tahun kedua Hijriah. Yang kedua, wali annahu yali as-salata fil afdaliyah, dan dikarenakan karena puasa itu menduduki tempat kedua keutamaan setelah sholat. Jadi sholat itu ibadah badan, puasa juga ibadah badan. Kalau zakat ibadah apa? Harta, gitu ya. Wali anna lahu ta'thiran ajiban fi tanwiri qulubis sadikin, dan puasa itu memiliki pengaruh yang ajaib di dalam menerangi hati-hati orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi puasa yang benar, ya, puasa yang benar. Bukan sahur sate. Ya, sahur sate. Ntar kalau kirain buka cendol, terus kikil, ya, terus sop, terus ya, itu mah agak, itu mah itu cuman apa namanya, memindahkan jam makan, ya, jam makan dipindahin. Yang biasanya pagi jam 7 dipindahin sebelum subuh. Nah, ntar yang siang dipindahin ke maghrib, ya, mindahin doang. Itu puasanya kita tuh begitu tuh, ya. Kadang-kadang orang kuat kadang-kadang tuh enggak, Pak, mau beli apa buka puasa? Udah mah cukup korma, cukup ada korma, ada yang cukup. Bininya yang kagak kuat, jalan juga ke pasar tuh, apa aja dibeli, ya. Laki kuat, bini kuat, anak kagak kuat. Kadang-kadang anak nih nggak kuat, ya udah dah, nggak apa-apa. Kalau buat anaknya mah, apalagi kalau lagi apa, lagi belajar. Cuman rata-rata nih, kebanyakan yang disayangkan itu banyak makanan yang mubazir di setiap rumah. Jadi kalau lagi puasa nih banyak banget yang mubazir di setiap rumah. Ini nggak kemakan, ini nggak kemakan. Habis kalau lantar mau dimakan sahur lagi udah nggak enak, gimana? Ya kan? Nah itu perhatiin tuh nanti tuh, ya. Jangan sampai mubazir, beli aja secukupnya. Kalau kita kira-kira makan bakwan 3 nih, beli 3 gitu. Oh cukup dah sama bini 5 dah, yaudah beli 5. Oh tapi kalau pakai lontong cukup dah 2, beli 2 gitu. Ini bakwan berdua 5 cukup nggak? Cukup.
Tapi lontongnya 5 juga, ya udah lontong 5. Tahunya juga 5, lah kenyang itu mah. Udah semuanya 5. Yang keempat, wa man yubashiruhu, dan orang yang melaksanakannya, wa yahtaju ila ma'rifatihi, dan butuh untuk mengetahuinya, mengetahui tentang puasa, aktsaru mimman yahtaju ila ma'rifati zakah, lebih banyak ketimbang orang yang mengetahui tentang zakat. Gini dah, banyakan orang yang puasa apa banyakan orang yang bayar zakat? Banyakan puasa. Kalau puasa makan semua, yang kaya puasa, yang miskin puasa, semuanya puasa. Lah kalau zakat, ya yang kaya doang. Itu juga yang emang udah nyampe apa? Nisab. Ya kan? Ya, makanya lebih didahulukan apa? Puasa ketimbang zakat. Karena lebih banyak yang membutuhkan untuk mengetahui tata caranya, aturan-aturannya ketimbang masalah zakat. Ya, kalau zakat tuh yang punya duit. Nah, kayak kita nih semua nih, misalnya nih, contoh ini mah, ini contoh semua ya, contoh semua. Bukan berarti semuanya nggak punya duit, enggak, ya, emang nggak punya. Ya. Nih kita nih seandainya punya duit, coba dah, zakat apa yang wajib? Menzakat fitrah doang. Zakat apa? Zakat buah, zakat korma kagak, zakat anggur enggak. Tuh di buah-buahan tuh, ya. Zakat apa? Zakat harta. Ada punya emas sampai 84 gram? Nggak ada. Terus zakat dagang, ya emang toko kita tahu segitu-gitunya. Kita punya toko sekarang nih, kira-kira toko kita udah wajib zakat belum? Belum. Yang punya kambing udah nyampe 40? Kagak. Yang punya sapi, ya elah, ada 30? Kagak. Ya udah harus tahu zakat apa enggak? Enggak mesti. Karena wajibnya tahu itu kalau kita udah apa? Udah punya. Kita mau melakukan, mau melaksanakan, ya. Tapi ya nggak apa-apa dicari. Nah kalau puasa kan ya emang harus dikerjain, ya. Wa shaumu lughatan al-imsak, puasa menurut bahasa menahan. Wa amma syar'an fa huwa imsakun ma'ruf ada wajhin makhsus. Menurut syariat, menahan dari sesuatu yang diketahui. Udah pada tahu dah, ya. Menahan dari apa? Udah pada tahu. Ala wajhin makhsus, dengan cara-cara yang khusus. Kita udah pada tahu belum? Udah kan? Disuruh nahan dari apa? Dari makan, dari minum, dari bersetubuh. Udah tahu kan? Terus ala wajhin mahsus, dengan syarat-syarat yang khusus. Di agama lain ada nggak orang yang puasa? Ada. Dapat pahala nggak? Kagak. Kenapa? Caranya nggak sama. Nah kalau ini kan emang aturan syariat, gitu ya. Orang sedekah nih, ya sedekah. Ada yang dapat pahala, ada yang dapat dosa, ya kan? Sedekah yang dapat pahala yang emang Allah tahu nih orangnya ikhlas, yang emang dia sedekah pengen pamer, riya dan lain sebagainya, dapat apa? Dapat dosa. Nah itu kan caranya. Yang ngasih dosa pahala siapa? Allah. Allah yang tahu. Ini ada orang nih misalnya puasa aja dia, ada yang 3 hari nggak makan-makan. Di mana? Di goa. Iya, sembayang kagak apa kagak, diem aja.
dapat pahala itu? Ya kagak lah. Iya, ya orang betapa gitu, orang betapa. Ya oh. Ya. Dulu ada orang non muslim tapi dia kasyaf. Ngerti kasyaf? Kebuka. Ketahuan nih kalau misalnya Ustadz Umar nih, wah tadi nih ngapain aja nih hari, mau tahu dia begitu ngeliat mukanya, ntar besok ngapain dia tahu, kebuka tuh sama dia. Kasyaf. Tapi non muslim kok bisa? Ada nggak yang begitu? Ada. Tapi non muslim yang mujahadatun nafas, ya, merangin hawa nafsu, dia puasa apa segala macam, itu bisa baca. Tapi apakah itu berarti dia dekat di hadapan Allah? Enggak. Paham ya? Jadi ya kadang-kadang ada orang apa namanya, dari kecil Allah kasih begitu, bisa ngiat apa segala macam, cuman sembahyang kagak apa kagak, wah ini anak luar biasa. Apa luar biasa? Sembahyang kagak apa kagak luar biasa. Ada orang bisa ngelihat jin, ya, ada orang bisa ngelihat jin. Terus ada orang bisa apa namanya, bicara sama jin dan lain sebagainya. Coba, itu kelebihan bukan? Kelebihan. Mau nggak kelebihan begitu? Saya mau mendingan kelebihan duit. Udah bener. Enak gak kalau begitu? Bismillahirrahmanirrahim begini, duit 1 juta. Enak gak begitu? Apa coba keuntungannya? Ayo, bisa ngomong misalnya, wah dia bisa ngomong sama jin. Nah terus apaan? Enak emang. Ya kadang-kadang kita itu apa ya? Nah kita itu dikasih sama Allah sholat, ya, dikasih sama Allah izin, mulut bisa berzikir, itu keuntungan. Jadi sesuatu yang seharusnya bukan keuntungan dianggap keuntungan. Bisa ngelihat masa depan, emang enak. Enak apanya? Bawa bapak ngeliat, misalnya ngeliat besok bawa bapak ngeliat nih, besok bawa bapak ketabrak. Ayo, malam ini kira-kira enak tidur apa kagak? Makan kagak enak, tidur kagak enak. Ayo dah. Ya, makanya syukurin, alhamdulillah. Ya, bisa nyebut nama Allah, bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa minhu an-niyah likulli yaum. Ya, puasa Ramadan itu wajib niat setiap hari. Wa muhalluha al-qalbu. Tempat niatnya mana? Di dalam hati. Dalam hati aja, ya Allah, saya niat besok puasa di bulan Ramadan. Udah begitu cukup, nggak usah pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa, ya, bebas, ya. Tapi lebih bagus pakai bahasa Arab, gitu. Wa yajibu tabyituha min al-lail bi an yuqi'aha baina akhir al-ghurubi wa tulu'il fajri. Wajib dibaca malam hari antara terbenamnya matahari sampai apa namanya, terbitnya fajar, ya, bebas itu tuh, dari mulai niat dari habis maghrib sampai sebelum subuh, niat itu. Jadi misalnya habis buka langsung, takut lupa, habis buka langsung nawaitu shauma ghadin an ada ifadhi syahri ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, gak apa-apa, ya. Yang paling penting apa? Yang paling penting
Ini yang paling penting nih, Mak. Kita nggak biasa baca Quran, Ramadan baca Quran. Biasanya ngelihat gambar-gambar yang nggak bagus, Ramadan jangan dilihat. Nggak biasa sedekah, Ramadan sedekah. Itu yang penting. Nggak biasa sholat sunnah, nggak biasa, Ramadan diapain? Banyakin. Gitu. Ramadan itu yang semestinya. Makanan yang bagaimana? Ikutin sunnah Rasul. Beli korma, ya, ikutin sunnah Rasul. Beli korma itu niatin ikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ini maka yang agak penting dibahas. Iya, yang agak penting dibahas. Itu bagaimana Ustaz? Ramadoni, bu Allah, saban tahun dona sama doni. Kagak capek itu saban tahun dona sama doni. Yang begitu yang kagak ada faedahnya ditanyain. Dia baca Ramadana sah, dia baca Ramadhani sah, nggak ada urusan. Jangan ngurusin yang begitu-gitu tuh, yang agak penting itu diurus-urusin. Nah, itu yang penting-penting begitu. Gimana sedekah, baca Quran, ya, ngaji biar lebih getol. Walaupun ngaji pada tawakuf, ada ngaji di waktu lain, ikut ngaji. Begitu. Ya ini agak penting-penting diurusin. Umat Islam begituan, belum begituan. Orang udah pada ngurusin apa namanya, ada yang ini gimana nanti vaksin pakai barcode. Ada rumor, tapi rumor apa namanya, binatang yang divaksin pakai barcode, kupingnya dicetrek, ntar tuh apa namanya, kupingnya sampai ada barcode-nya itu, ini udah divaksin. Dah kita kagak nyampe-nyampe ke situ, ngurusin dona sama doni mulu. Elah, orang udah pada bisa, lagi kita kagak bisa-bisa, berkutik di situ aja. Ntar asal udah lewat Ramadan, begitu lagi, ngurusin lagi tahlil bid'ah apa, ya, maulid bid'ah, ya, udah. Ajak orang terus buat kebaikan. Gimana caranya nih sebelum apa namanya, sebelum bulan Ramadan, ziarah ke makam orang tua, ziarah ke makam wali, ya, bikin apa namanya, rawahan. Itu sibuk-sibuk gituan. Jangan yang kagak penting disibuk-sibukin. Ya, rawahan itu penting. Orang tua kita nungguin doa dari kita, itu penting. Segala ulang tahun dipentingin. Ulang tahun penting, rawahan kagak penting. Yang hidup, ajarin dia, masih punya kesempatan dia buat memperbaiki diri. Ini yang meninggal kesian nungguin doa. Ya, pernah nggak cobain dah, bapak-bapak nih bakal banyak ntar ketemu sama arwah-arwah, ketemu sama arwah-arwah. Pengen ketemunya baik apa kagak? Kalau pengen ketemunya baik, cobain. Nggak usah baca banyak-banyak. Kulhu 3, Al-Falaq, An-Nas 1. Minta sama Allah, ya Allah, tapi tiap malam, ya Allah, bacaan Al-Ikhlas 3 kali dan Al-Falaq, An-Nas saya hadiahkan kepada semua ahli kubur minal muslimina wal muslimat. Ya Allah, sampaiin pahala itu kepada mereka tiap malam. Wah, didatengin ntar, makasih, makasih. Iya, di mimpi. Wah, agak didatengin begini. Lah iya. Kalau nggak salah Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak itu salah satu amalannya begitu. Apalagi kalau misalnya tiap hari sampai subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, sampai cepet.
dikirimin tuh semua pahalanya tuh. Wah, luar biasa ya. Itu sibuk tuh sibuk itu ya, sibuk itu kita itu sebelum Ramadan sibukin sama gituan ya, yang sibukin sama yang lain yang kagak penting, jangan disibuk-sibukin. Dulu ada orang nanya sama Syekh apa namanya Ismail Zain, kalau nggak salah orang nanya ke Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani, Syekh bagaimana kalau kita di luar angkasa sholatnya gimana, menghadap ke Ka'bah? Apa kata beliau? Ntar aja kalau lu nyampe sono baru nanya ya, ntar aja kalau udah nyampe kagak nanya. Itu kan yang agak penting ditanyain, lu emang kapan nyampe nya, makanya nanya gituan. Ini yang penting ini gimana, wudu kita benar apa enggak, salat kita benar apa enggak, puasa kita benar apa enggak, kalau udah benar, udah sempurna apa belum, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahil ahwal fil mali wal ahli wal iyal ma'tud al umri bi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa al-Fatihah.